Kota Bandung tampaknya tidak pernah kehabisan ide kreatif dalam mengembangkan destinasi wisata. Berbagai tujuan berlibur tersedia di sini, mulai dari wisata kuliner, sejarah, hingga edukasi. Kemasannya pun dengan cara yang unik dan menarik seperti yang ada di The Great Asia Afrika ini. The Great Asia Afrika merupakan tempat wisata berkonsep edukasi budaya yang mengajak pengunjung melihat keragaman budaya pada negara-negara di benua Asia dan Afrika. Objek wisata ini menawarkan pemandangan alam yang dibuat sedemikian rupa, menyerupai arsitektur rumah-rumah tradisional Korea, Thailand, India, Jepang, Indonesia, Afrika, dan Timur Tengah. Ini tempat makan di Great Asia Afrika dengan tema budaya setiap bangsa. Ini ada India. Kawasan wisata taman miniatur ini buka setiap hari, baik hari kerja maupun hari libur. Hari Senin hingga Jumat buka pukul 9 hingga jam 6 sore. Sedangkan untuk hari libur atau weekend dibuka mulai jam 8 hingga jam 7 malam. Untuk tiket masuknya sendiri, weekend 60.000, untuk weekdays 50.000. Pengunjung The Great Asia Afrika lebih dari usia 2 tahun sudah berlaku tiket masuk. Tiket ini sudah termasuk voucher minuman, yang mana bisa ditukarkan di area taman. Taman miniatur ini destinasi wisata yang menggabungkan edukasi dengan artistik. Kawasan wisata yang mencoba memberikan terutama pengalaman kultural dari berbagai negara tanpa perlu beranjak dari Indonesia. Nah, yang pertama Korea. Untuk area pertama, wisatawan dapat berjalan kaki melintasi kawasan Korea. Selanjutnya, di area negeri ginseng ini terdapat rumah tradisional Korea lengkap dengan dapurnya. Nah, yang kedua kita akan memasuki Kerajaan Thai atau yang lebih sering disebut Thailand, yaitu negara di Asia Tenggara yang berbatasan dengan Laos dan Kamboja di timur, Malaysia dan Teluk Siam di selatan, dan Myanmar dan Laut Andaman di barat. Kerajaan Thailand dahulu dikenal sebagai Siam sampai tanggal 11 Mei 1949. Selain menikmati keindahan bangunan, pengunjung The Great Asia Afrika juga bisa mencicipi kuliner khas tiap negara atau mencoba pakaian tradisionalnya. Kawasan ini juga tidak jarang mengadakan acara kebudayaan negara terkait, mengenalkan tarian atau proses pembuatan kuliner. Sejauh ini, untuk memasuki kawasan The Great Asia Afrika yang cukup luas, bisa menggunakan dengan dua cara. Yang pertama, jika termasuk dalam golongan disabilitas, lansia, ibu hamil, pembawa stroller, atau sekadar ingin berhemat energi, bisa memilih untuk menggunakan skylift.
Sedangkan di luar golongan tersebut akan lebih menyenangkan jika berjalan kaki perlahan menyusuri setiap area yang ada. Ini kita mau menuju ke India. Tadi kita dari Thailand. Nungguin mereka. Nah, di rumah ini tempat untuk penyewaan kostum, terutama untuk benua Asia. Area selanjutnya adalah area yang menjadi favorit di hampir semua kalangan. Ini tadi kita salah, bukan India, tapi malah dari Persia. Karena penyajiannya yang berwarna-warni. Zona ini merupakan representasi negara India dengan replika bangunan dari Jaipur yang terkenal dengan The Pink City. Setiap bangunan berhias warna dan dekorasi, sehingga amat mencuri perhatian pengunjung. Selama di area ini, wisatawan bisa mengabadikan momen dengan berbagai latar yang instagramable. Misalnya, patung tangan raksasa dan gajah yang unik bisa jadi pilihan. Selain itu, di sini terdapat kuliner khas seperti roti canai. Dan terakhir, jangan lupa mencoba menamakan pakaian tradisional India untuk pengalaman yang tak terlupakan. Selanjutnya, kita akan beranjak ke area negeri Sakura. Ya, Jepang. Jepang menjadi salah satu destinasi pengunjung yang paling ramai. Kawasan ini lengkap dengan kolam dan jembatan, pertokoan dengan arsitektur Jepang kuno, terowongan gerbang kuil, hingga aneka dekorasi khas negeri Jepang.
Jepang merupakan negara kepulauan di Asia Timur, letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, dan bertetangga dengan Republik Rakyat Tiongkok, Korea, dan Rusia. Jepang merupakan salah satu sebuah pengekspor budaya pop yang terbesar, anime, manga, mode, film, kesusastraan, permainan video, dan musik Jepang menerima sambutan hangat di seluruh dunia, terutama di negara-negara Asia yang lain. Pemuda Jepang gemar menciptakan tren baru dan kegemaran mengikuti gaya mereka mempengaruhi mode dan tren seluruh dunia. Pasar muda-mudi yang amat baik merupakan ujian untuk produk-produk elektronik konsumen yang baru, di mana gaya dan fungsinya ditentukan oleh pengguna Jepang sebelum dipertimbangkan untuk diedarkan ke seluruh dunia. Seperti negara yang lain, di sini tersedia juga penyewaan pakaian tradisional berupa kimono, yukata, dan hakama untuk berbagai kalangan usia. Jajaran gerai kuliner khas pun ada, mulai dari takoyaki hingga yakimo alias ubi panggang. Yang membedakan dari area lainnya adalah bot permainan tradisional, yaitu menangkap ikan dengan menggunakan jaring kertas. Kita lagi di desa Jepang.
Ya, boleh dicoba Kak. Bisa dibantu. Pesan apa? Nah, ini kita sedang di Afrika, benua terbesar kedua di dunia. Dan kedua terbanyak penduduknya setelah Asia. Afrika menjadi tuan rumah keragaman besar etnis manusia, budaya, dan bahasa. Kata Afrika berasal dari bahasa Latin Africatera, artinya tanah Afri. Asal kata after mungkin dari bahasa Fenisia. Afar berarti debu atau dari suku Afridi yang mendiami bagian utara benua dekat Kartago. Atau dari bahasa Yunani Afrike berarti tanpa dingin, atau dari bahasa Latin Afrika berarti cerah. Afrika adalah tempat tinggal manusia yang paling awal. Dari benua ini, manusia kemudian menyebar ke benua-benua lain. Menuju area selanjutnya, pengunjung akan melewati sungai kecil dengan jembatan berwarna-warni, dengan lahan rumput dan latar belakang tebing. Pengunjung seolah langsung menginjakkan kaki di sabana Afrika yang luas dan memukau. Sementara bangunannya banyak terdapat batuan, atap rumput, dan dekorasi ornamen grafis yang unik. Yang lewatkan mencicipi sate Afrika yang unik. Meski bertajuk sate, namun penyajiannya cukup unik, tidak ditusuk, melainkan dipiring layaknya stik daging dan bersama pisang goreng. Pengunjung juga bisa mencoba kopi khas Turki, serta melihat proses pembuatannya yang tidak biasa. Kawasan wisata The Great Asia Afrika memiliki fasilitas yang lengkap dan memadai. Selain fasilitas umum seperti lahan parkir, toilet, dan musola, tempat ini juga cukup ramah bagi penyandang disabilitas dengan ketersediaan lift dan jalur untuk kursi roda. Beragam tempat makan tersedia juga di dalam dengan aneka pilihan jenis kuliner. Makanlah. Cicipin Mas, gimana rasanya? Dah. Ini kita lagi makan tteokbokki. Rasanya kayak rujak cingur. Oh, kira sosis ini. Oh, udah tahu. Enggak. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa kembali. See you.